warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat rahmat, sehingga pada bulan ini kita masih diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan ihsan, diberikan kekuatan jasmani dan rohani, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang zakat membangun umat. Hadirin rahimakumullah. Setidaknya ada 24 kalimat atau ayat Allah dalam Al-Quran yang memerintahkan ibadah zakat berbarengan dengan ibadah sholat. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus sholah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perintah zakat dalam Al-Quran banyak sekali selalu berbarengan dengan perintah sholat. Hal ini membuktikan bahwasanya tidak hanya ibadah individual saja yang diperlukan dalam agama. Tidak hanya ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang perlu diibadahkan. Tetapi dalam konteks ini Allah mengajarkan, Allah memerintahkan kepada kita semua. Yang pertama untuk melaksanakan ibadah vertikal sekaligus ibadah individual. Tetapi juga di sini Allah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sosial yang bersifat horizontal. Bulan Ramadan, di samping melaksanakan ibadah puasa, maka di situ ada sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu membayar zakat fitrah. Di mana zakat fitrah di sini diartikan menyucikan badan, menyucikan jiwa dari seorang muslim dari perkara-perkara atau dosa yang ada dalam dirinya. Membayar zakat fitrah di sini hukumnya adalah wajib, fardhu ain bagi setiap muslim. Sehingga ketika orang itu memiliki kemampuan atau kelebihan harta dalam waktu sehari semalam pada hari Id, maka di situ sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Di sini mengartikan betapa pentingnya zakat fitrah untuk umat Islam. Sehingga dengan kelebihan makanan sedikit saja, yang penting bisa cukup dalam satu hari, maka di situ sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana pendapat Quraisy Shihab, salah satu intelektual muslim yang telah mengarang kitab Al-Misbah, kitab tafsir Al-Misbah, di situ menjelaskan bahwa dalam kalimat atu di situ memiliki peran penting. Setidaknya ada 4 perkara yang disampaikan oleh Quraisy Shihab. Yang pertama, kalimat atu di situ yang mengartikan istiqomah, yang artinya ketika kita membayar zakat, maka di situ harus dilaksanakan dengan istiqomah, dengan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, di situ Quraisy Shihab menjelaskan bahwa melaksanakan zakat di situ harus segera, mungkin ketika sudah sampai waktunya. Artinya ketika sudah ada kewajiban zakat, tidak perlu ditunda-tunda lagi, tidak perlu kita menunggu waktu lagi berlama-lama, sehingga apa? Nanti lama-lama sampai akhir masa waktu untuk membayar zakat.
Kemudian yang ketiga, di situ dengan cara berpijak kepada apa? Memudahkan dalam pemberian zakat, sehingga tidak ada kata konotasi yang mengatakan atau menyepelekan orang yang menerima zakat, sehingga di situ tidak ada lagi kontestasi amal, juga tidak ada kontestasi kemiskinan. Kemudian yang terakhir dikatakan dimaknai dengan kata agung, yang artinya bahwa orang yang sudah mampu melaksanakan zakat nantinya akan menjadi manusia yang agung. Hadirin rahimakumullah, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai hamba, sudah sepantasnya untuk menghamba kepada yang menciptakan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan pembayaran zakat ini dengan sebaik-baiknya, karena tendensinya zakat ini adalah akan membangun kesejahteraan umat, membangun kesejahteraan masyarakat. Kita bayangkan berapa banyak sumbangan yang ada dari kaum muslimin untuk umat Islam, untuk kesejahteraan masyarakat di hari raya Idul Fitri ini, atau di bulan Ramadan dengan membayar zakat fitrah. Bisa kita kalkulasikan begitu besar sumbangan umat Islam bagi dunia untuk peradaban ini. Kalau kita kalkulasi dengan jumlah warga, andaikan saja warga 200 juta dikalikan dengan pembayaran zakat yang nilainya 2,5 kg atau 2,5 kg per orangnya, ini sudah mampu untuk menghidupi berapa orang. Hadirin rahimakumullah, di samping itu zakat mengartikan memberikan pembelajaran kepada kita supaya kita bisa merasakan, supaya kita mempunyai sikap empati dan toleransi, mempunyai sikap simpati kepada orang lain, mempunyai sikap yang dermawan, mempunyai sikap untuk saling tolong menolong, dan mempunyai sikap kepada kita untuk selalu saling menghargai kepada sesama. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan zakat fitrah ini, diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan zakat mal, yang dimana di situ menyucikan harta dan jiwa kita. Andaikan pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita bisa melaksanakan ibadah puasa, kita bisa membayar zakat fitrah, dan kita bisa membayar zakat mal, maka tentunya ini adalah anugerah terbesar yang akan kita miliki. Mengapa? Karena di samping kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita sudah mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Kemudian ditambah dengan zakat fitrah untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan jasmani kita, dan terakhir dengan zakat mal, menyucikan harta benda kita. Maka kita nanti setelah Ramadan ini benar-benar akan menjadi manusia yang kembali kepada fitrah. Hadirin yang saya hormati, inilah yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.